Tidak, jangan. Ini, di mana ini? Kenapa aku diikat? Kenapa aku di tempat setinggi ini? Tolong, ada orang. Setidaknya ini setinggi 300 meter. Tolong selamatkan aku. Ziyuan, aku sakit sekali. Sayang, istri tua ini akhirnya tumbang. Ziyuan, kamu, bagaimana kamu dan sahabatku Qian? Kami sudah bersama sejak lama, Shenxin. Kamu bodoh sekali, Hu. Aku menganggapmu seperti saudara, selalu mengalah untukmu. Kamu malah Bermain sandiwara bersamamu, aku sampai mual memerankannya. Di belakang Qian ada keluarga Rong, dia bisa memberiku semua yang kuinginkan, dia pengertian dan romantis. Sedangkan kamu selain jadi pembantu gratis, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Sisanya serahkan padamu. Tenang, aku akan membuangnya ke tempat yang tidak diketahui orang untuk menunggu kematian. Lin Ziyuan, ternyata kamu orang seperti itu. Oh ya, aku punya ponsel cadangan. Tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Di sini memang tidak ada sinyal. Aku mati di sini. Juga tidak akan ada yang tahu, Rong Qian akan tinggal di rumahku, mereka di tempat tidurku. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan pasangan sialan itu puas. Aku harus bertahan hidup, ayahku pasti mencariku. Buka dong, buka. Demi anak, aku harus turun hidup-hidup. Aku tidak bisa mati di sini. Terbuka. Tolong. Jangan lepas. Kalau lepas saja anaknya akan hilang. Selamat. Ini hujan. Benar-benar hujan, saya dan anak tidak akan haus sekali. Air. Air. Qian, aku sudah lama suka padamu. Kamu jauh lebih dewasa dari Shenxin. Shenxin itu. Kalian benar-benar sudah beres? Bu, tenang saja. Baiklah, Tante saya akan merawat Ziyuan dengan baik. Bu Qian adalah putri sulung keluarga Rong. Lebih baik dari Shenxin 100 kali lipat. Lin Ziyuan, anak perempuanku, kemana? orang-orang macam apa ini? Paman, kok kamu datang? Di mana anak perempuanku? Beberapa hari ini aku tidak bisa menghubungi Shenxin. Hu. Dia itu ayah dari Shenxin yang tidak berguna itu. Hu. Shenxin dia hilang. Aku sudah lapor polisi. Apa katamu? Polisi masih mencari? Diam. Kenapa kau pukul anakku? Dulu kamu bilang akan merawat anak perempuanku. Begini caramu merawatnya? Dasar tidak tahu malu.
Kamu benar-benar kehilangan putriku. Dasar sampah. Ayah, aku juga sangat khawatir. Beberapa hari ini aku terus mencarinya. Bicaralah dengan baik. Apa hakmu memukul orang? Anakku terhadap putrimu sudah cukup baik. Dia sendiri kabur. Salah siapa? Ini bukan tempatmu bicara. Kamu pikir kamu siapa? Paman Shen. Tolong jaga batas. Aku adalah putri Rong Wansan. Apa status keluarga Rong di Jiangcheng? Kamu tahu? Kamu bikin ribut begini tidak indah, kan? Bahkan, jika ayahmu datang, aku tetap akan memukul kamu seorang gadis muda. Berani pamer di depanku. Apa dia kenal ayahku? Sebenarnya apa identitasnya? Dengar baik-baik. Dalam 3 hari jika tidak menemukan putriku, Shen Corporation tidak akan melepaskanmu. Apa? Shen Corporation Anda? Bukankah Anda seorang penjual ikan? Shen Xin bilang ayahnya adalah penjual ikan di pasar. Ini tim pengacara, surat pengacara untuk menuntut keluarga Lin. Jika tidak menemukan nona besar, keluargamu jangan berharap hidup tenang. Adalah Direktur Utama Shen Corporation. Yaitu yang asetnya lebih dari 100 miliar, Shen Corporation. Benar. Uh. Ayah, setujui saja, aku dan Ziyuan. Anakku yang baik. Ayah bertaruh denganmu. Kamu sembunyikan identitas Putri Shen. Berada di sisinya selama 5 tahun, tidak menggunakan uang keluarga. 5 tahun tiba. Aku akan membuatnya menjadi penerus perusahaan. Baik, terima kasih, Ayah. Baik, ayo bertaruh anakku, aku gagal melindungimu. Shen Xin adalah dari Shen Corporation nona besar. Jika Shen Xin terjadi sesuatu, maka keluarga Lin hancur. Tidak. Itu yang seharusnya menjadi milikku, aset ratusan miliar juga hilang semua. Shen Xin, jangan takut. Tabahkan hatimu. Jangan putus. Anak-anakku. Tidak baik. Ada sedikit gangguan pada kandungan. Ayah, aku salah, aku seharusnya tidak menikahi bajingan Lin Ziyuan itu. Menangis tidak berguna. Aku, putri, keluarga, Shen. Aku harus kuat. Aku pasti bertahan hidup. Ada orang. Ada yang datang. Tolong aku. Aku di menara. Terlalu tinggi, dia tidak mendengar. Kumohon angkat kepalamu, angkat kepala. Waktu kecil, peluit pemberian ayahku. Ayah, apa hadiah ulang tahun yang akan kau berikan padaku? Peluit ini, kamu harus memakainya dengan baik saat dalam bahaya. Tiuplah sekuat tenaga. Ayah pasti yang pertama datang.
Ayah. Aku pasti bertahan hidup. Kumohon cepat dengar. Di sini. Aku di sini. Aku di sini. Dia melihatku. Aku di sini. Jangan pergi. Aduh, kenapa? Kenapa aku tidak terlihat jika terus begini? Aku dan anakku akan mati di sini. Itu. Telepon. Ada sinyal. Ada panggilan masuk. Jangan-jangan. Itu dari Sin Sin. Apa? Apa yang terjadi? Seharusnya dia sudah mati. Halo. Ayah, ini aku. Tolong aku. Sin 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 Sin. Kamu di mana? Dia masih hidup. Cek sekarang. Semua menara TV di Jiangcheng. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik, Pak Shen. Bagus sekali. Akhirnya ada kabar tentang Sin Sin. Tenang, Bapak. Jika ada kabar tentang Sin Sin, saya akan segera memberitahu Bapak. Nah, gimana ini? Bukankah kamu bilang dia pasti mati? Ah, dia sudah menelepon. Mana aku tahu, apa ini salahku? Tempat sialan itu tingginya 300 meter. Tanpa air dan makanan. Orang normal sudah jadi sujud. Kalau dia berhasil diselamatkan, kita semua habis. Jangan khawatir, menara TV terbengkalai itu ada di kota tetangga ribuan kilometer jauhnya. Sentian sehebat apapun, butuh sehari penuh untuk sampai ke sana. Ditambah waktu mendaki dan mencari menara, Sin sudah lama mati. Tapi, harta konglomerat Shen Group yang triliunan, aku masih mengandalkannya. Kenapa kamu buru-buru? Asalkan Sin mati, harta Sentian kalau tidak diberikan kepada menantu. Kepada siapa? Kamu. Di depan orang tua itu, beraktinglah dengan baik. Nak, kata Kian benar. Kamu memang pintar. Teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Sinyal benar-benar putus. Lapar sekali. Aku sudah 2 hari tidak makan. Ini. Burung ini makan bangkai. Dia menungguku 3. Datang. Mendekatlah sedikit lagi. Sekarang. Aduh. Ah.
bisa tahan 2 hari. Setidaknya 2 hari. Setelah kenyang, aku akan menggeledah tempat ini. Menemukan tali rami sepanjang 30 meter. Cukup untuk mencapai platform tangga besi di bawah. Aduh. Anakku. Ibu pasti akan membawamu turun. Tahan, ya. Wah. Lin Ziwan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku ingin kalian, sepasang pria dan wanita brengsek ini, yang berutang padaku, dengan bunga dan pokok, kembalikan semuanya. Sakit banget. Aku nggak bisa berhenti turun lewat tangga darurat lagi, sampai di tanah. Sebentar lagi Shensin kamu bisa. Aku nggak tahu udah naik tangga berapa lama. Terus naik saat aku semakin dekat ke tanah. Ada sinyal. Cepat rekam. Pak. Aku terjebak di sebuah menara TV terbengkalai. Cepat datang selamatkan aku. Sementara sinyal masih ada, aku udah kirim videonya. Tolong tunggu sebentar. Anda berdua Pak Shen akan segera datang. Nak, rumah ini 10 kali lebih besar dari yang kita bayangkan. Bu, jangan lihat-lihat. Asalkan kamu mewarisi grup Shen, aku bisa tinggal di sini. Kalian punya kabar tentang Xin Xin? Tidak. Lalu kalian kesini ngapain? Xin Xinku, kamu di mana sebenarnya? Sepertinya dia belum mencari Shensin. Tidak ada kabar dari polisi. Aku juga gelisah sampai nggak bisa tidur. Iya, kami sangat khawatir sama gadis ini. Anak perempuanku pasti masih hidup. Kalian kalau nggak ada urusan, pergi aja. Besan Ziyuan kami terhadap Shensin benar-benar perhatian. Kamu sudah tidak muda lagi. Anak perempuan hilang tanpa kabar harta sebanyak ini. Pasti perlu ada yang mengelola. Lebih baik biarkan Ziyuan segera mengambil alih berbagi beban. Benar nggak menurutmu? Diam. Kalian datang hanya untuk mengatakan ini? Pak Ibu, saya bukan maksud begitu. Kalau nggak ada urusan lain, kalian cepat pergi. Pak? Aku bilang, pergi. Pak, aku terjebak di sebuah menara TV yang terbengkalai. Cepat datang selamatkan aku. Itu Xin Xin. Dia masih hidup. Ayah, cepat tolong aku. Dia masih hidup. Putriku masih hidup. Aku bilang dia pasti baik-baik saja. Syukurlah. Pak Shen, ada apa? Berdasarkan video ini, lingkungan dan bangunannya, Anggunan,
Minta tim teknis untuk mencari lokasi. Aku ingin tahu posisi pasti menara TV ini. Selesai ini akan berakhir. Mengerti, saya akan segera menghubungi tim Citra Satelit. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa perempuan itu belum mati? Bukankah kamu bilang dia pasti mati? Itu kata Qian Qian. Mana aku tahu? Kak Ziyuan bagaimana? Shen Xin belum mati. Baru saja kirim video ke ayahnya. Sekarang bagaimana? Jika dia berhasil diselamatkan, kita semua akan hancur. Berhenti berteriak. Kak Ziyuan, Apakah kamu berpikir? sebelum dia diselamatkan, menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Ayo cepat naik mobil. Ayah, kenapa kamu belum datang? Aku sudah mendaki seharian penuh. Aku tidak kuat lagi. Sakit sekali. Tidak sakit banget. Apa aku akan keguguran? Suara apa itu? Helikopter. Ada harapan. Tolong, aku di sini. Tolong, aku di sini. Kumohon lihat aku. Kumohon. Selesai baterai, HP habis. Selesai, benar-benar selesai. Apa aku benar-benar? Ya peluit, masih ada peluit. Harus dengar ya. Kumohon harus dengar, ya. Berdasarkan informasi dari tim teknis Xin Xin seharusnya ada di sekitar sini. Kamu di mana sih? Suara apa itu? Suara apa itu? Kamu dengar suara sesuatu? Tidak Pak Shen, hanya suara mesin. Sepertinya. Suara peluit. Apa itu? Menara itu. Belok, segera belok ke menara itu. Xin Xin. Tunggu ayah-ayah datang. Dia mendengarnya. Aku di sini, tolong aku. Tolong. Aku di sini, tolong aku. Tolong, di sini, lihat sini. Xin Xin. Pasti itu kamu, kan? Bertahanlah sebentar lagi. Pak Shen, indikator bahan bakar berbunyi. Bahan bakar hanya cukup untuk 2 menit lagi. Xin Xin pasti di sini. Suara peluit itu tidak salah. Tolong. Pak Shen, suara mesin begitu keras. Mana mungkin bisa mendengar peluit? Pasti kamu salah dengar. Lagi pula, di menara, tidak ada siapapun. Anda harus mendarat darurat dulu. Aku jelas mendengarnya. Di menara ini tolong. Aku di sini, tolong aku. Pak Shen, jika tidak mendarat darurat sekarang, kita akan jatuh. Tidak, jangan pergi Shen Xin. Ayah. Pasti akan kembali. Tunggu ayah. Jangan pergi, kembalilah. Kenapa pergi lagi? Padahal hanya tinggal sedikit lagi. Tidak bisa, aku tidak bisa tinggal di sini.
Ular. Ada ular. Ular. Ada ular. Jangan mendekat. Jangan sekali-kali mendekat. Ah. Ah. Berikan. Turun. Direktur Shen, apa Anda tidak apa-apa? Xin Xin. Xin Xin ada di menara itu. Cepat pergi. Semua orang naik ke mobil. Xin Xin. Tunggu ayah. Ayah datang. Cepat, lebih cepat lagi. Ya Ketua Dewan. Turunlah. Syukurlah. Untung ular ini kepalanya bulat. Tidak berbisa. Aku harus cepat. Kalau tidak, nanti aku tidak kuat lagi. Ziyuan, cepatlah. Kita harus mendahului Sentian, menemukan Senshin. Aku tahu. Orang tua itu sudah menemukan lokasinya. Kita harus mendahuluinya. Tapi, apa kita benar-benar harus bertindak? Kalau dia tidak celaka, kita yang hancur. Aset ratusan miliar itu juga lenyap. Begitu Shenxin menghilang, harta Sentian kalau bukan untuk menantumu, untuk siapa lagi? Benar? Shenxin harus lenyap dari dunia ini. Masih berapa jauh? Tidak bisa. Jangan tidur. Istirahat sebentar dulu. Aku akan memejamkan mata sebentar. Senshin. Senshin, ternyata kau belum mati. Lin Ziyuan, dasar binatang. Senshin, kamu merangkak. Kamu terus merangkak. Kamu pikir bisa kabur? Kamu pasti mati. Perempuan bodoh sepertimu pantas mati. Kamu pikir aku akan mencintaimu? Yang aku cintai selalu Qian. Jahat. Haha. Hahaha. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa salahku pada kalian? Hahaha. Hahaha. Tidak. Jangan-jangan. Xin Xin. Kemari. Ayah datang menjemputmu. Ayah. Ayah, maaf. Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya tidak menikahi binatang itu. Tolong aku. Mal. Sesak napas. Hampir saja. Lin Ziyuan,
Rong Qianqian. Aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Aduh, nyaris. Hampir saja. Hampir sampai. Aku hampir sampai. Shenshin, kamu pasti bisa. Sudah dekat. Jarak dari sini ke tanah sekitar 30 meter. Lin Ziyuan, Rong Qianqian, tunggu aku turun. Kalian berdua, kalian akan celaka. Aduh gawat. Lebay banget. Aduh, menara besi ini bisa menghantarkan listrik. Kalau tersambar petir, habislah kita. Kalau terus begini, pasti akan jatuh. Terpaksa begini. Bagus. Dengan ini tidak akan tergelincir lagi. Ibu pasti akan membawamu turun. Sudah hampir sampai. Tidak kena. Syukurlah. Hujan berhenti. Tinggal sedikit lagi. Sakit sekali perutku. Ini, air ketuban pecah. Tolong tunggu sebentar. Ibu akan membawamu turun sebentar lagi. Turun sudah turun. Akhirnya aku turun. Aku harus cepat kembali. Aku di sini. Kamu. Itu kamu. Shenshin, baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu jadi begini? Kalian benar-benar mencelakai saya. Kamu bisa lari ke sini, cukup hebat. Sekarang mau kemana lagi? Mau mengadu ke ayahmu? Apa aku izinkan kamu lari? Jangan mendekat. Kalian mau apa? Lari. Kenapa tidak lari lagi? Shenshin, lebih baik kamu diam di menara. Harus turun membuatku repot. Jangan buang waktu dengannya. Cepat selesaikan. Direktur Shen Nona Besar ada di sini. Aku beri kalian waktu 1 menit. Temukan putriku. Baik, Direktur Shen. Qianqian Rong, biasanya aku baik padamu. Kenapa kau rebut suamiku dan mencelakaiku? Apa yang aku inginkan sejak kecil?
Tidak pernah tidak bisa kudapatkan. Berhenti. Berhenti. Ayah. Anak, tolong dia. Sin Sin. Kalian pada putriku, apa yang kalian lakukan? Paman, ini kesalahpahaman. Kami datang menjemput Sin Sin. Iya, Paman Sen. Kami dengar Sin Sin terjebak di sini. Khusus datang. Menjemputnya. Menjemput dengan besi? Bukan, kami. Iya, tadi ada ular di dekat Sin Sin. Kami pakai besi ini untuk mengusirnya. Betul, ada ular. Aku akan menyelidiki masalah ini. Lebih baik bukan kamu yang melakukannya. Direktur Shen sebaiknya antar Nona besar ke rumah sakit dulu. Benar. Jalan ke rumah sakit. Baik, Direktur Shen. Sialan. Hampir saja. Shen Sin harus mati. Dokter cepat, anakku akan melahirkan cepat. Sini cepat. Paman jangan terlalu khawatir. Sin Sin pasti tidak apa-apa. Kamu ini suami macam apa? Seorang ibu hamil yang akan melahirkan, tidak bisa menjaganya. Kampa, Paman aku. anakku, mengandung anakmu, dan terperangkap di menara setinggi 300 meter. Aku juga mencarinya Kalau anakku, kenapa-napa, aku akan membuatmu ikut mati. Selamat anak laki-laki. Anakku bagaimana? Bagaimana keadaannya? Aduh, Pak Shen, Nona Shen mengalami pendarahan hebat saat melahirkan, tubuhnya terlalu lemah, banyak luka dan patah tulang. Melahirkan juga menguras tenaga, sangat mungkin, terus tidak sadarkan diri. Sin Sin, buka matamu dan lihat ayah. Orangnya sudah ketemu. Ibu jangan berteriak. Kenapa kamu menarikku? Mana wanita jalang itu? Sudah jadi selingkuhan belum? Belum. Dia juga melahirkan seorang anak laki-laki, tapi pendarahan hebat. Kata dokter, mungkin akan terus tidak sadar. Tidak sadarkan diri. Itu berarti masih mungkin sadar. Sulit dikatakan. Wanita jalang itu. Semoga dia tidak pernah sadar seumur hidupnya. Siapa yang tidak berharap begitu? Kalau dia sadar, warisan orang tua itu miliaran hartanya akan lenyap. Dengarkan ibu lagi. Dia belum sadar. Kamu cepat tunjukkan dirimu. Amankan posisi sebagai pewaris. Sin Sin, ini semua salah ayah. Membuatmu menderita begitu banyak. Pak Shen, kamu sudah sehari semalam tidak tidur. Kamu harus jaga kesehatan. Suruh kamu menghubungi tim medis terbaik dari dalam dan luar negeri. Kapan sampai? Besok tiba. Berapapun biayanya, suruh mereka lebih cepat. Baik, Pak Shen. Sin Sin, bangunlah. Ayah tidak bisa hidup tanpamu. Sin Sin, bangun dong. Aku gak bisa hidup tanpamu. Anak kita juga gak bisa tanpa ibu. Cepat buka matamu, lihat aku. Lihat anak kita. Jangan sentuh anakku. Pak, ini semua salahku. Aku gagal jagain Sin Sin. Tanpamu? Buat apa aku hidup? Hidup gak ada artinya. Kalau gitu, aku antar kamu duluan. Menantu perempuanku, kenapa nasibmu seburuk ini? Cepat bangun. Enyah, nangis apa sih? Anakku baik-baik aja. Pergi kalian semua. Besan, apa maksudmu bicara begitu? Kami cuma sayang sama Sin Sin. Iya, Pak.
Kurasa kalian sengaja datang ganggu istirahatnya Xin Xin. Hei, usir mereka semua. Salah paham, Besan? Mana mungkin kami sengaja ganggu istirahatnya Xin Xin. Pak, aku mau rawat Xin Xin dengan baik. Jangan usir aku. Males apa sih? Cepat usir mereka. Dia bergerak. Dia bergerak. Tidak mungkin. Xin Xin bisa mendengar ayah bicara. Panggil dokter, cepat panggil dokter. Pak Shen, Nona Shen hanya kejang tanpa sadar. Bukan benar-benar sadar. Tidak mungkin. Dia jelas bergerak. Kasihan sekali Ziyuan. Kita harus merawat Xin Xin. Xin Xin, kamu harus bangun. Aku akan selalu menunggumu. Pak Shen minum air dulu. Pak Shen Anda. Tidak perlu terlalu kaget. Besan, jika Anda jatuh grup Shen, bagaimana nanti? Ayah. Ibu benar. Anda tenang dulu merawat Xin Xin. Dua hari lagi acara tahunan perusahaan, biarkan dia muncul sebentar. Baik Pak Shen. Besan, sungguh bijaksana. Ziyuan pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Kalian duluan keluar. Orang tua itu akhirnya setuju. Selama aku ada, tampil di acara tahunan, selanjutnya akan mudah. Grup Shen segera menjadi milik kita. Ma, tunggu aku ambil alih grup Shen. Kita tidak perlu lagi melihat muka orang lain. Shen Xin. Papa, sudah menyuruh Lin Ziyuan si bocah itu pergi ke kantor untuk tampil. Shen Xin. Kamu kenapa? Jangan. Jangan berikan padanya. Xin Xin, kamu bilang apa? Tidak bisa. Jangan biarkan dia. Bohong menipu. Xin Xin. Dokter. Cepat, persiapkan resusitasi. Detak jantung turun drastis, siapkan defibrilasi. Jangan pergi. Ayah. Sekali lagi mengisi daya. Akhirnya dia akan mati. Lebih baik dia mati. Kalau sudah mati, semua selesai. Kasihan Xin Xin masih begitu muda. Kenapa? Diam kau. Ada reaksi. Lanjut. Stabil. Detak jantung stabil. Tidak apa-apa. Ayah di sini. Xin Xin, untung tidak apa-apa. Aku kaget banget. Syukur kepada Tuhan. Menantuku benar-benar beruntung. Ayah. Jangan biarkan Lin Ziyuan berhasil. Xin Xin, kamu ngomong apa?
Ayah rapat tahunan. Tidak, jangan biarkan. Sin, kamu ngomong apa? Dokter, ada apa dengan anakku? Dia tadi ngomong Pak Shen, Nona Shen, hanya sementara fluktuasi kesadaran belum benar-benar sadar. Tubuhnya terlalu lemah. Keadaan ini, mungkin kedepannya semakin jarang. Wah, itu bagus sekali. Punya kita hari baik akan segera datang. Ziyuan, ibu sudah bilang, dari dulu kamu sukses. Kak Ziyuan, nanti jangan lupakan aku ya. Tenang saja, pasti dapat bagian kamu. Aduh Pak Shen, kenapa jadi begini? Orang tua itu udah mau mati. Giliran aku tampil. Semuanya Pak Shen lagi sakit rapat tahunan hari ini saya yang memimpin. Pak Shen sedang sakit rapat tahunan hari ini akan saya pimpin. Ku dengar yang ini adalah menantu yang hebat muda dan berprestasi masa depannya cerah. Itu adalah anakku. Mulai sekarang, grup Shen akan menjadi milik keluarga Lin. Terima kasih para senior dan rekan-rekan atas dukungannya. Hari ini Pak Shen akan mengumumkan sendiri sebuah penunjukan yang penting. Silakan Pak Shen naik ke atas panggung. Semuanya, terima kasih semua atas kehadirannya hari ini. Saya sudah tua, kesehatan semakin hari semakin memburuk. Anakku perempuan juga. Orang tua cepat umumkan. Lambat sekali. Ayo, katakan. Cepat katakan di mana posisinya, serahkan pada anak saya. Mulai hari ini Lin Ziyuan sementara menggantikan beberapa jabatan. Jangan rapat tahunan, jangan berikan padanya. Nona, Anda sudah bangun. Ini di sini. Mana ayahku? Direktur Shen di acara tahunan. Lin Ziyuan, dia. Ada apa? Tuan besar dipaksa sampai batuk darah. Lin Ziyuan sementara menjabat. Sementara, Nona, Anda baru bangun. Belum bisa turun dari tempat tidur. Saya akan panggil dokter. tidak ada waktu. Siapkan mobil. Aku bilang siapkan mobil untukku. Lin Ziyuan Rong Qian. Hari kematian kalian tiba. Segelas ini mewakili Direktur Shen. Saya bersulang untuk kalian. Bersulang untuk kalian. Pak Lin muda dan berbakat. Perusahaan Shen masa depan cerah. Itu anakku. Mulai sekarang, perusahaan ini milik keluarga Lin. Suhu araknya tidak pas. Ganti. Keluarga Shen, bagaimana mereka mendidik kalian? Ya, saya mengerti. Kenapa tidak cepat pergi ganti? Barang yang mengganggu. Lin Ziyuan lama tidak bertemu. Sin.
Shenxin? Shenxin, astaga, dia ternyata bangun. Apa yang harus dilakukan? Xin, kamu. Kamu sudah bangun. Ayah, maafkan aku, yang durhaka, membuat ayah khawatir. Xin. Benar-benar kamu ayah bukan sedang bermimpi, kan? Bukan mimpi. Mulai sekarang, aku akan melindungi ayah. Xin, apa yang ingin kamu lakukan? Ayah akan mendukungmu. Bagaimana kamu tidak ingin aku bangun? Xin, bukan seperti yang kamu kira, seperti itu. Shenxin, kamu gila? Aku suamimu? Aku... Lepaskan aku, kalian berani menyentuhku. Aku adalah dari grup Shen pewaris. Berani di wilayahku sentuh putriku. Xin adalah putriku. Dialah yang grup Shen satu-satunya pewaris. Kamu hanyalah sampah. Suami. Kalian lihat baik-baik. Yang kalian sebut Direktur Lin. Bersama selingkuhannya. Membius aku. Mengikatku di menara setinggi 300 meter. Hampir mati berdua. Astaga, ternyata dia pelakunya. Berhati binatang. Kamu gila, berani-beraninya bicara sembarangan, aku robek mulutmu. Perempuan nakal, berani-beraninya kau sentuh menantuku. Aku akan buat kau mati celaka. Aku paling kesal dengan orang yang suka merengek dan berguling-guling seperti kamu. Apa mereka berani memperlakukanmu seperti itu? Ayah. Sekarang serahkan padaku, boleh? Aku, Shenxin, satu-satunya pewaris sah dari Shen Corporation. Hari ini aku secara resmi mengumumkan mencabut semua jabatan Lin Ziyuan dan tidak akan dipekerjakan lagi. Panggil orang. Patahkan kaki pasangan bajingan ini. Baik, Nona. Kalian berani? Ayahku adalah Rong Wanshan. Keluarga Rong di Jiangcheng, dia akan segera tiba. Kalian keluarga Shen. Tidak ada artinya. Baiklah, aku tunggu. Siapa yang berani? Berani menyentuh putriku? Siapa yang berani-berani menyentuh anakku? Ayah, dia memukulku. Aku ingin dia bersujud minta maaf padaku, Paman Rong. Anda datang keluarga Shen seenaknya mau membasmi habis. Shenxin, hari ini keluargamu Shen hancur. Di Jiangcheng aku Rong Wanshan adalah mati. Sayang berlutut bersujud 3 kali pada putriku. Aku bisa pertimbangkan biarkan kau mati utuh. Rong Wanshan ini berani macam-macam pada putriku. Menyuruhku berlutut. Keluargamu Rong pantas apa? Cewek kecil berani juga bicara besar di depanku. Rong Wanshan. Direktur Shen. Tidak lihat jelas. Orang tua di kursi roda ternyata Shen Tian. Ayah, apa yang terjadi padamu? Apa Rong Wanshan ternyata sangat takut pada Shen Tian? Ini kenapa? Nah, bagaimana ini? Rong Wanshan, apa yang mau kau lakukan pada putriku? Apa seandainya pakai kacamata dari tadi? Dia, putri Anda. Rong Wanshan, ini hasil didikanmu yang hebat. Berkonspirasi dengan binatang itu membius putriku, meninggalkannya di menara setinggi 300 meter menunggu mati. Katakan bagaimana harusnya. Apa ada hal seperti itu?
Ayah, dengarkan penjelasanku. Anak durhaka berlutut. Cepat. Dasar anak durhaka, berlutut kau. Pak, kau benar-benar memukulku? Direktur Shen aku yang gagal mendidik anak perempuan. Kumohon, beri keluarga Rong jalan keluar. Aku beri kalian jalan hidup. Kenapa dulu dia tidak berpikir, beri putriku kesempatan hidup? Aku akan segera putus hubungan dengannya. Anak durhaka ini biar Anda yang menghukum. Pak, kau gila. Kau benar-benar akan memutuskan hubungan ayah dan anak. Diam. Kau tahu siapa yang telah kau singgung? Direktur Shen aku mewakili anak durhaka ini minta maaf sama Anda. Maaf. Minta maaf kepada orang yang salah? Kalian keluarga Rong pantasan tidak pernah maju. Nona Rong ini salah kami. Kumohon, Tuan berbesar hati. Lepaskan kami. Istrimu selingkuh dan bahkan ingin membunuhmu. Setelah ketahuan olehmu, apa minta maaf bisa menyelesaikannya? Sin, aku salah. Aku yang sudah tergoda setan, demi anak-anak, demi hubungan suami istri kita selama 5 tahun. Pergi. Nak, kau tidak apa-apa. Mulai hari ini, perusahaan Shen dan keluarga Rong menghentikan semua hubungan bisnis. Habis. Semua habis. Habislah. Semua sudah habis. Keluarga Shen menarik modal. Bank besok akan membekukan rekening dan menarik pinjaman. Semua mitra bisnis akan ikut menghancurkan keluarga Rong Pak Shen. Kasihani saya, ampuni saya. Itu adalah 3 generasi keluarga Rong jerih. Payah. Maafkan kamu, putriku hampir mati di menara tinggi saat itu. Siapa yang memaafkannya? Bisnis 3 generasi keluarga Rongku hancur total di tanganmu. Ayah, aku salah. Pak Rong habislah. Bank tiba-tiba menarik pinjaman. Semua rekening dibekukan. Harga saham perusahaan juga anjlok 80%. Sekarang pemasok ramai-ramai menagih hutang di depan pintu. Keluarga Rong akan bangkrut dan dilikuidasi. Apa? Semua ini karena kamu. Aku, Rong Wanshan, mulai hari ini kau bukan lagi putriku. Sin. Lihatlah perasaan kita selama 5 tahun, dan demi anak kita beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pantas mati. Aku bukan manusia. Aku tergoda setan. Pergi. Jangan bikin mual di sini. Sin, ibu salah. Maafkan aku. Aku bersujud padamu. Memaafkanmu? Kamu belum pantas. Sin, itu perempuan jalang. Dialah yang merayu anakku. Semua ini kejadian. Kamu orang jahat, tidak tahu malu. Kamu yang telah membutakan hati Zihyuan. Kamu yang ingin menyakiti Sin. Dasar tua bangka omong kosong apa itu? Bu, lepaskan ibuku. Berhenti, jangan pukul. Aku yang merayunya anakmu sendiri yang memohon padaku. Katanya, Shen Xin itu perempuan tua, melihatnya saja memualkan. Cukup, jangan pukul. Lin Ziyuan dasar pengecut, berani berbuat tidak berani tanggung jawab. Siapa dulu yang bilang Shen Xin sudah tua lalu menikahiku? Siapa yang bilang uang keluarga Shen akan menjadi milik kita? LGH. Dasar sundal, diam kau. Lin Ziyuan, kau akan mati celaka. Pertengkaran ini cukup menghibur ya. Semua akting kalian bagus. Tapi, cukup aktingnya? Sin jangan dengar omongannya. Kau tahu aku mencintaimu. Lin Ziyuan, aku akan tempuh jalur hukum. Sisa hidupmu habiskan di penjara saja. Panggil orang, serahkan mereka ke polisi. Jangan, aku mohon. Sin maafkan aku sekali lagi. Bagus pantas jadi anakku. Baik. Semua diam sejenak. Hari ini, saya, Shen Tian, di hadapan para tokoh Jiangcheng, secara resmi mengumumkan,
CEO baru grup Shen adalah putri tunggal saya, Shen Xin, yang akan menjabat. Shenzong. Tolong bimbing saya nanti. Angguk ini, saya habiskan. Hahaha. Nona Shen yang masih muda memimpin grup bernilai miliaran. Benar-benar wanita hebat. Siapa cowok ganteng itu? Belum pernah lihat. Aku juga merasa asing, tapi tampan sekali. Selamat Shenzong. Salam, Shenzong. Terima kasih. Anda, Shenzong sungguh pelupa. ini adalah Lu Chenzo. Ini untukmu. Nih, kado ulang tahunmu. Tunggu aku kembali. Semoga perjalananmu lancar. Shensin, kamu harus menungguku kembali. Ah, Kamu adalah Lu Chenzo. Ini aku. Kamu adalah Lu Chenzo. Aku. Wah, kamu berubah banget. Aku hampir nggak kenal kamu. Bukankah kamu ikut keluarga pergi ke luar negeri untuk menetap? Kenapa sekarang tiba-tiba kembali? Lihat dua orang itu, cocok, ya? Aku juga berpikir begitu. Karena kamu. Karena aku? Kita bicara empat mata. Pak Shen, apa kabar? Sin. Hei. Akhirnya ada seseorang yang tulus padanya. Sebenarnya 3 tahun lalu aku sudah pulang. Aku sudah berkali-kali ingin muncul di hadapanmu. Tapi saat itu, kamu sudah menikah. Aku pikir kamu sudah menemukan kebahagiaan. Takut mengganggu hidupmu. Shen. Kali ini, aku. Terima kasih. Tapi sekarang aku tidak tertarik pada hubungan. Kamu juga jangan buang-buang waktu padaku. Sin. Aku sudah menunggumu 10 tahun. Aku tidak keberatan menunggu 1 hari lagi. Orang tua, berani masuk, sombong, lihat aku pukul kamu sampai mati. Jangan pukul. Aku salah. Batu. Saya putri sulung keluarga Rong. Ayah saya Rong Wanshan. Kalian tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Rong sudah bangkrut. Keluarga Rong sudah bangkrut. Ayahmu saja sudah tidak mau kamu. Shensin, aku salah. Aku benar-benar salah. Hari ini pilih saja, saya yang bayar. Hari ini, bos Lu harus mengeluarkan banyak uang. Tidak masalah. Yang ini, tolong, bungkuskan. Baik, Pak. Tas ini edisi terbatas hanya 3 di dunia. Harganya 8.888.000. Akan saya bungkuskan sekarang. Sisanya, masing-masing warna 1 tas kirim ke kantorku. Ini loh hanya 3 di seluruh dunia kartu hitam khusus. Tuan Lu,
Saya tidak kekurangan uang. Oke, Bos Shen kaya raya. Kalau begitu, bolehkah saya mengajukan permintaan kecil? Bilang aja. Lain kali saat bayar pakai kartu, biarkan saya yang menggesek, biar saya bisa merasakan sensasinya. Hah. Koleksi eksklusif dari butik ini, hanya satu di dunia. Tuan Lu, kami untuk Nona Shen telah menyiapkan desain eksklusif. Ke halaman ini, semua koleksi eksklusif yang tersisa juga bungkus semuanya. Warna jangan ada yang sama. Pakai kartu. Oh, Baik, hahaha. Tuan muda Lu, mau mendekati saya, harus ganti cara berpikir. Kalau begitu aku ganti dengan hati yang tulus. Mau tidak? Camep, manis mulut. Bagaimana bisa begini? Aku salah. Hari ini aku Shensin dengan resmi mengumumkan grup Shen dan grup Lu mencapai kerja sama strategis penuh. Bagaimana bisa begini? Atau kita beri dia kesempatan. Lembur lagi? Belum selesai? Makan dulu aja. Sebenarnya apa yang kamu cari dariku? Kamu. Hah? Aku tidak hanya pernah bercerai, tapi juga punya anak. Kamu jelas bisa cari yang lebih baik. Menurutku, kamu yang terbaik. Kamu serius? Sudah 10 tahun. Shensin, nikahlah denganku. Besok kita pergi menemui ayahku. Kamu setuju? Cepat siapkan mobil. Ini, Pa, aku mau menikah. Shinsin, apa kamu sudah benar-benar yakin? Baik, aku akan lihat kalender. Nak, panggil kakek. Kakek. Hahaha. Shinsin 10 tahun yang lalu, kamu memberiku tali merah. Katakan agar aku tidak melupakanmu. Sekarang, aku berdiri di depanmu.
Maukah kau menikahiku? Pasangkan padaku. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Ah? Shenxin, apa hakmu untuk hidup lebih baik dariku? Hahaha.